Dalam kondisi stoisme itu ada istilah yang bisa disebut namanya dikotomi kontrol. Dikotomi kontrol kan konsepnya ada segala sesuatu yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. KFC malah babak belur di tahun ini, bahkan terancam bangkrut. Nah, kalau misalkan teman-teman jadi bisnis owner dengan keuangan yang minus, gerai banyak yang ditutup, gimana sih cara kita mengatasinya sebagai yang sudah belajar dengan NLP? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Andani Sarif sebagai pakar NLP-nya. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Ya lumayan. Ya pokoknya kondisinya selalu bagus walaupun suaranya kayaknya agak hilang ya. Iya, ini kebanyakan ngajar nih saya. Gimana? Gini Coach, jadi sempet saya tuh ngebaca data kalau KFC itu kan babak belur ya Coach ya. Nah, ini tuh nggak lama mereka laporin kinerja keuangan kuartal 3 2024 kemarin itu menunjukkan kerugian sebesar 557 miliar. Wow, banyak banget ya. Iya, ini miliar malah ratusan lagi. Iya. Nah, bahkan mereka juga sempat melakukan PHK massal dan juga tutup gerai. Ini kalau tutup gerainya itu menurut data itu ada 47. Wow, banyak juga. Terus melakukan PHK karyawannya itu ada 2.224. Wow. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan ibaratnya kayak udah yang mulai turun banget ya konsep bisnisnya kelihatannya. Nah, kalau misalkan kita sebagai business owner tuh apa yang harus dilakuin ya Coach? Oke. Nah ini menarik nih. Kan kalau nggak salah kan ada isu ya. Waktu itu kan KFC ada problem, bukan hanya KFC sebenarnya ya. Bahkan beberapa bisnis yang berafiliasi dengan Amerika ada masalah. Masalah itu terjadi karena kayaknya ada hubungan dengan perang di kawasan Timur Tengah gitu ya. Tetapi yang menarik sebenarnya itu juga terjadi imbas di beberapa company yang seperti itu. Cuma memang ada beberapa hal yang menarik yang saya lihat. Ada company yang kelihatan kena problem yang sama dengan brand yang sama kena kesannya Amerika, tetapi tetap survive. Tapi ada yang tidak, malah hancur-hancuran. Nah, kalau kita pikir apa sih penyebabnya? Iya sih, memang saya tahu berita hari ini yang kita lagi rekaman ini. Saya baru dapat berita katanya tadi jam 2 pagi baru saja ada gencatan persenjataan. Ya, jadi ada gencatan senjata. Ya walaupun itu, tapi kita tidak bisa menganggap bahwa embargo itu akan masih terjadi apa enggak, kita nggak tahu. Nah, ini yang menarik dari beberapa hal dari sudut pandang apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh atau bisa growth ya. Yang pertama, kalau saya dari sudut pandang NLP maupun dari sudut pandang stoisme, saya akan melihatnya dari sudut begini. Dalam kondisi stoisme itu ada istilah yang bisa disebut namanya dikotomi kontrol. Dikotomi kontrol kan konsepnya ada segala sesuatu yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Nah, kalau situasi yang tidak bisa kita kontrol adalah kondisi embargo, itu kita nggak bisa kontrol. Betul dong? Berarti kalau kondisi embargo nggak bisa kita kontrol, berarti apa yang bisa kita kontrol? Jadi masyarakat tidak mau beli barang itu tidak bisa dikontrol. Apa yang bisa dikontrol? Nah, jadi misalkan contoh, kita berpikir, oh mungkin kita bisa turun ke jalan, oh mungkin kita bisa melakukan sesuatu, bukan cuma sekedar diskon. Saya tahu yang lagi mereka lakukan sekarang rata-rata diskon. Sebenarnya itu juga nggak salah, tapi ada banyak cara lain yang mungkin bisa dikatakan ada berbagai metode dengan metode PR dan sebagainya. Dan saya juga melihat bahwa content generation mereka kurang, content creation ya mereka punya kurang heboh ya kalau menurut saya di sosial media. Harusnya kalau dia bisa bikin konten yang bagus di sosial media, menurut saya juga bisa naikin gitu loh. Nah, itu yang saya lihat. Jadi kalau mama kondisi seperti itu, kita ngelihat dari kondisi tadi ya, dikotomi kontrol. Yang kedua, kalau saya juga melihat, dari yang paling gampang adalah
rumus yang sering saya pakai adalah event plus respon sama dengan outcome. Event. Event plus respon sama dengan outcome. Oke. Event adalah kejadian. Hmm. Respon adalah sikap kita dari kejadian itu. Mm-mm. Outcome adalah hasil. Hmm. Misalkan contoh, event kondisinya embargo. Mm-mm. Respon kita biasa-biasa aja atau cuman memberikan diskon, Mm-mm. bukankah sama ini juga ada diskon? Mm-mm. Maka outcome-nya sudah bisa kita tebak. Hasilnya apakah nyampe target? Tidak. Iya. Supaya nyampe target apa yang harus lakukan? Maka eventnya kita tidak bisa rubah, yang kita bisa lakukan responnya. Hmm. Betul dong? Iya. Nah, jadi respon apa yang bisa kita lakukan untuk menaikkan omset? Hmm. Ya, Oli juga udah hampir berapa ya? Udah bertahun ya? Apa udah setahun lewat? Setahun lebih. Setahun lebih. Nah, Oli juga bisa lihat kan, ketika misalkan dalam kondisi ketika kita jualan, ketika kita jualan kita nggak berhasil, Mm-mm. kan kita merubah responnya. Iya. Apakah ketika merubah respon itu pasti berhasil? Belum tentu. Mm-mm. Betul nggak? Tapi kita mencoba kan? Mm-mm. Mencoba sampai dapat hasilnya. Semacam aktivitas yang dilakukan. Aktivitas marketing yang kalau bisa aktivitas marketingnya tidak berbayar. Seperti sosial media. Iya. Betul dong? Iya, betul. Jadi kan banyak yang bisa dilakukan. Mm-mm. Ya, bahkan dulu KFC itu sempat rame juga gara-gara kalau nggak salah, saya lupa ya, apa KFC apa McDonald ya, yang ada Bunda Korla itu. Bunda Korla kerja di mana ya? McDonald apa KFC? Gara-gara itu sempat kan Bunda Korla live terus kan, sempat naik itu penjualan. Cuman yang kayak gitu-gitu loh sebenarnya. Oh, kayak kolaborasi sama influence. Bukan, Bunda Korla itu kebetulan di negaranya dia, saya lupa apa di Jerman atau di mana, dia kerja di salah satu franchise itu. Dan ternyata itu berdampak loh. Nah, hanya hal-hal yang kayak gitu aja itu juga bisa meningkatkan penjualan. Hal sederhana kan? Nah, atau cari talent yang orangnya agak lucu. Di depan dikasih kamera juga bisa dong. Live juga bisa dong. Itu contoh. Atau mungkin inovasi. Ya saya pribadi kalau ditanya segala jenis makanan ayam tepung, menurut saya KFC masih enak. Iya. Menurut saya gitu ya. Tapi balik lagi, walaupun katanya ada isu, oh nggak bisa jualan gara-gara ada produk-produk lokal yang pada buat. Iya, tahu produk lokal tuh dari zaman dulu juga udah ada gitu loh maksudnya. Cuma tinggal bagaimana strategi kita melakukan sesuatu dong. Jadi makanya kenapa saya bilang respon. Nah, kondisi respon itu haruslah kalau saya akan memakai konsep yang namanya creative thinking. Khususnya mencari ide apa yang supaya jualan bisa meningkat. Kita tidak bisa diem-diem aja, nggak bisa. Makanya kan banyak konsep yang namanya critical thinking lah. Ada yang namanya lateral thinking lah. Ya bahkan ada perusahaan yang baru meng-hire kita ya untuk membuat tokonya rame, betul nggak? Iya. Nah, dan kita nawarnya pakai konsep apa? Ya berpikir kreatif. Iya. Karena nggak ada cara lain. Nah, itulah yang konsep-konsep yang harus dibuat. Kalau nggak kita cuma hanya melakukan tindakan yang sama, ya udah tahu hasilnya dong. Ya dong. Ya berulang-ulang gitu. Berulang-ulang aja udah pasti gagal lah, udah pasti gagal. Makanya itu yang sering terjadi. Makanya saya juga suka dengan pendekatan istilah locus control. Locus control kan pendekatannya mengatakan bahwa ada yang eksternal dan internal. Kalau eksternal gitu ya, kalau ditanya kenapa kamu gagal, kenapa kamu omsetnya nggak capai, ya kondisi market, kondisinya jelek, nggak ada yang beli, itu eksternal. Tapi internalnya apa? Apa yang bisa kita lakukan? Dan saya nggak tahu apa yang terjadi di sana, apakah mereka melakukan sesuatu, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu pasti, ya memang dia ada kerjasama dengan satu influencer juga, Gading Martin. Gading Martin itu kan teman-temannya mereka dari keluarga KFC. Ya mereka melakukan sesuatu, tapi kan maksud saya mungkin perlu dicari lagi yang sesuatu. Mungkin yang itu belum berhasil, cari cara lain. Bahkan konten-kontennya, kalau saya lupa nama perusahaannya apa ya. Jadi Gading Martin itu pasti semua sponsorshipnya KFC itu. Nah mungkin kalau mama itu udah promonya, mungkin inovasinya yang kurang. Kita nggak tahu kan.
Ya, jadi mesti membuat sesuatu yang lebih menarik. Begitu gambaran. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi kalau misalkan memang kita ada ilmu NLP-nya ya Coach ya, untuk kita tuh mengembangkan bisnis ketika benar-benar bisnis itu lagi down banget gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, gimana sih mau belajar NLP? Langsung aja hubungi kontak yang ada di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.